Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat, hari ketiga di tahun 2025, 3 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dipulihkan dari Kehancuran. Firman Tuhan terambil dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam segala persoalan hidup yang kami hadapi, kami mengalami kehancuran demi kehancuran, namun Tuhan membangun kehidupan kami kembali, sehingga kami tegak dan mampu melewati kehidupan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dipulihkan dari kehancuran. Kitab Ratapan diperkirakan ditulis oleh Nabi Yeremia, karena Yeremia adalah satu pribadi yang melihat bagaimana Yerusalem itu dihancurkan oleh bangsa Babel. Bagaimana bangsa Babel itu datang menjarah, membakar, kemudian Bait Salomo yang sudah berdiri 400 tahun sebelumnya terbakar, dan itu adalah sebuah kehancuran yang luar biasa. Salah satu penyebabnya tentu adalah yang pertama dalam izin Tuhan, yang kedua karena memang bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala, meninggalkan Tuhan di dalam izin Tuhan. Lalu kita bertanya, bagaimana mungkin Ratapan 3:22 sampai dengan ayat yang ke-23 itu relevan? Bagaimana Allah mengizinkan kehancuran, tapi ayat ini berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu untuk mengawali tahun ini. Kita pun bertanya, bagaimana mungkin ayat ini cocok dengan diri saya? Dari tahun ke tahun hidup bukan semakin baik, tapi semakin sulit, semakin berat. Seperti bangsa Babel menghancurkan, bagaimana dikatakan rumah Tuhan yang sudah 400 tahun menyerang, menjarah, membakar, bahkan membunuh. 400 tahun yang sudah dibangun habis terbakar sedemikian rupa. Itu adalah Bait Salomo. Kita pun mungkin sudah membangun banyak hal yang lewat tahun-tahunan, puluhan tahun, tetapi kemudian hancur dalam sesaat. Kalau terdahulu hancur karena COVID, atau hancur saat ini karena ditipu oleh orang lain, hancur karena salah perkiraan, hancur juga karena ekonomi global yang semakin berat, hancur juga karena orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, mereka meninggalkan, bahkan mengfitnah, bahkan kemudian merugikan kita, berniat jahat, dan itu tidak hanya direncanakan, tapi dilakukan. Sahabat seperjalanan mungkin mengalami perkara-perkara seperti demikian. Kita boleh mengatakan hidup ini hancur. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru tiap pagi dan tidak pernah berkesudahan? Bahwa setiap hari itu besar kesetiaanmu. Kalau kita baca ayat-ayat yang sebelumnya dan sesudahnya dalam fase ketiga, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah tema penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga berbicara demikian. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikan aku tidak bisa melaluinya. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipu. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam batinku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu.
Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk dengan pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Allah membebankannya, biarkanlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarkanlah ia kenyang dengan cercaan. Karena itu untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Ini bacaan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-32. Kita melihat dalam kitab Ratapan pasal ketiga ada dua bagian. Yang pertama adalah penilaian-penilaian manusia yang berkeluh kesah kepada Allah. Mengatakan semua yang buruk ini terjadi karena Tuhan. Dengan berbagai macam gambaran yang sangat luar biasa, meremukkan tulangku, mematahkan gigiku, menyusutkan dagingku dan kulitku. Luar biasa Ratapan 3. Itu mungkin kita aminkan. Tetapi bagian yang kedua dikatakan Tuhan mengizinkan semuanya itu. Seperti anak muda yang dikatakan dalam firman Tuhan. Diizinkan melalui kerja keras, kesulitan. Agar dia menjadi orang yang punya makna, menjadi orang yang punya berarti. Agar yang bersangkutan memaknai bahwa tanpa kekuatan Allah kita tidak sanggup melewati. Bukankah gambaran Ratapan pasal 3 mungkin gambaran diri kita melewati masa-masa sulit? Tetapi firman Tuhan selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tidak pernah Allah merancangkan sesuatu yang buruk. Keburukan yang terjadi di dalam dunia karena keberdosaan manusia. Karena kerusakan oleh dosa, seluruhnya menjadi bermasalah. Bukankah itu yang dicatat? Sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa, engkau akan bersusah payah. Engkau akan berpeluh melahirkan, mengolah tanah. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena manusia jatuh dalam dosa. Lalu apa perjuangan kita? Berjuanglah untuk hidup dalam kebenaran. Dan jangan hidup dalam dosa. Allah akan menguatkan kita. Kalaupun masalah itu tetap ada pada diri kita, Allah akan memberi jalan keluar. Kalau dalam izinnya Tuhan akan mengangkat segala persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Namun satu perkara yang pasti bahwa Allah mengasihi kita. Firman Tuhan berkata 32, kalaupun karena ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Itu tercatat dalam ayat yang ke-32. Alkitab tidak bisa dilihat sepenggal-sepenggal. Kalau sepenggal-sepenggal kita bisa mengatakan Tuhan itu jahat, kejam. Kalau sepenggal-sepenggal kita mengatakan Tuhan itu sangat baik. Dan Tuhan tidak izinkan masalah dalam kehidupan kita. Namun sesungguhnya kesusahan, kesenangan, kelancaran, hambatan, dua-duanya adalah bagian yang dalam izin Tuhan. Agar kita meyakini dan mengetahui bahwa keburukan yang terjadi karena ulah manusia secara pribadi maupun secara komunitas yang dilakukan terdahulu sekarang maupun yang akan datang. Satu perkara di dalam segala keburukan yang dilakukan manusia, Allah tidak meninggalkan kita. Apa yang firman Tuhan katakan? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Karena walau ia mendatangkan susah, ia menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sekalipun kami menghadapi kesulitan, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Ingatlah kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Shalom.